Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri selaku dosen perpajakan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arnanda Muida Aisyah yang bertugas sebagai moderator dan mempresentasikan tentang dasar perpajakan, ketentuan umum, tata cara perpajakan, dan pajak penghasilan. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ifla Nur Awalati, Latifah Sabarini, Putri Salsabila, dan Rosida. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materinya. Saya persilakan untuk Ifla membacakan materi yang pertama. Kepada Ifla saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Next. Unsur-unsur pajak yaitu yang pertama ada iuran atau pungutan. Jika arah datangnya pajak dari wajib pajak, maka disebut iuran, sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak berasal dari pemerintah disebut pungutan. Yang kedua, dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat. Yang ketiga, dapat dipaksakan. Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi kewajiban pajak. Yang keempat, tidak menerima kontraprestasi, yaitu wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima jasa timbal dari pemerintah. Yang kelima, membiayai pengeluaran umum. Next. Fungsi pajak yang pertama ada fungsi budgeteer, yaitu alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Yang kedua ada fungsi reguleren, yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu alat untuk menjaga stabilitas. Yang keempat ada fungsi redistribusi, yaitu menyeimbangkan pembagian pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Lalu ada dasar kategorisasi pajak, yaitu menurut cara pembebanannya, dibagi menjadi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga, contohnya PPN. Lalu ada menurut pemungutnya, yaitu yang pertama pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yaitu DJP, contohnya PPH dan PPN. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten. Dan terakhir, menurut sifatnya yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang pertama kali dilihat adalah subjeknya, contohnya PPH. Lalu yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang pertama kali dilihat adalah objeknya, yaitu contohnya PPN. Next. Lalu di sini ada prinsip pemungutan pajak. Yang pertama ada equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya. Yang kedua ada certainty, yaitu pajak harus terang dan tidak dapat ditawar. Yang ketiga ada convenience, yaitu pemungutan pajak hendaknya memperhatikan saat yang tepat. Dan terakhir ada efisiensi, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ifla. Selanjutnya penyampaian materi akan dibacakan oleh Latifah. Kepada Latifah saya persilakan. Baik, terima kasih Arnanda atas waktunya. Untuk materi kedua, saya akan menjelaskan kemampuan untuk membayar pajak. Menurut Seligman, pada awalnya dasar pertimbangan pemungutan pajak adalah besarnya kepentingan individu kepada negara yang kemudian berganti menjadi kemampuan untuk membayar atau ability to pay. Kemampuan ini dapat dilihat dari pertama Paul, yaitu memiliki kemampuan yang sama untuk membayar pajak. Yang kedua expenditure, yaitu besarnya pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga properti, yaitu harta yang dimiliki. Yang keempat produk, yaitu kemampuan harta yang dimiliki untuk menghasilkan penghasilan. Yang kelima income, yaitu besarnya jumlah penghasilan. Next. Sistem perpajakan. Sistem perpajakan terbagi menjadi 3. Yang pertama, self-assessment system, yaitu sistem pajak yang memberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban dan hak pajak. Yang kedua, official assessment system, yaitu sistem pajak di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pajak, yaitu fiskus. Yang
tetap, yaitu tarif yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi besar pajak. Yang kedua, proporsional, yaitu persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak. Yang ketiga, progresif. Progresif yaitu persentase meningkat seiring meningkatnya jumlah pajak. Yang keempat, ad valorem. Ad valorem yaitu tarif dengan presentasi tertentu yang dikenakan pada harga barang. Yang kelima, spesifik, yaitu tarif dengan jumlah tertentu atas barang tertentu. Next. Hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi hambatan perlawanan pasif dan hambatan perlawanan aktif. Hambatan pasif adalah hambatan yang inisiatifnya bukan kemauan dan usaha dari wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pungutan pajak di negara tersebut. Yang kedua, perkembangan moral dan intelektual penduduk, yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh sistem ataupun karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit untuk dikontrol. Yang ketiga, teknik pungutan pajak itu sendiri, cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak. Yang kedua, hambatan pajak. Hambatan pajak yang kedua ialah hambatan aktif. Hambatan aktif yaitu hambatan yang inisiatifnya berasal dari pajak, dari wajib pajak itu sendiri. Perlawanan aktif terhadap pajak memiliki 2 cara, yaitu yang pertama, penghindaran pajak atau tax avoidance. Yang kedua, pengelakan pajak atau tax evasion. Next. NPWP menurut UU KUP pasal 1 angka 6 ialah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Latifah. Selanjutnya pembacaan materi akan disampaikan oleh Putri Salsabila. Kepada Putri Salsabila saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ananda. Saya akan memberikan presentasinya. Pemerintah berencana akan menggabungkan NIP menjadi NPWP yang akan berlaku penuh mulai tahun 2023. Penggunaan ini diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu data nasional yang akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis, maupun kewajiban perpajakan warga negara. Berikutnya, menurut UU KUP pasal 1 angka 6, menurut UU KUP pasal 1 angka 11, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Berikutnya menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 14 ada surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir. Selanjutnya, menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 15 ada surat ketetapan pajak atau SKP, yaitu surat ketetapan pajak. Selanjutnya, menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 20 ada surat tagihan pajak atau SPT, surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi. Berikutnya, ada UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 1, yaitu pajak penghasilan PPH adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Next. Subjek PPH terdiri dari pertama, orang pribadi dalam negeri dan luar negeri, kedua, badan yang bertempat di Indonesia, ketiga, warisan yang belum terbagi. Selanjutnya, bukan subjek PPH ada
Pertama, kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Ketiga, organisasi internasional. Selanjutnya ada objek PPH. Yang pertama ada penggantian atau imbalan. Yang kedua, hadiah dari ujian. Yang ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan penjualan. Kelima, dividen. Keenam, royalti. Ketujuh, premi asuransi. Dan kedelapan, keuntungan prinsipur. Yang bukan objek PPH ada 1. Bantuan atau sumbangan, 2. Harta hibahan, ketiga warisan, keempat penghasilan dari modal, kelima iuran dana pensiun, keenam beasiswa, ketujuh harta termasuk setoran tunai. Sekian presentasi dari saya berikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri Salsabila. Selanjutnya pembacaan materi akan disampaikan kepada Roshida. Kepada Roshida saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai apa itu PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan di dalam negeri. Selanjutnya ada pemotong PPh pasal 21. Yang pertama ada pemberi kerja atau perusahaan. Yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga ada dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain. Dan yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang kelima ada penyelenggara kegiatan PPh pasal 21. Okay, next. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun. Yang pertama itu wajib pajak mendapatkan penghasilan bruto atau penghasilan kotor, dan bagi penghasilan bruto bagi pegawai tetap itu meliputi gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, sedangkan penghasilan bruto bagi penerima pensiun itu berupa uang pensiun berkala. Selanjutnya, setelah mendapatkan penghasilan bruto, nantinya dikurangi oleh pengurang penghasilan. Nah, pengurang penghasilan itu terdiri dari biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan untuk pegawai tetap, iuran pensiun THT atau JHT yang dibayar sendiri untuk pegawai tetap, dan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau sebesar 200.000 per bulan untuk penerima pensiun. Dan yang keempat ada PTKP. Nah, selanjutnya setelah dikurangi oleh pengurang penghasilan, nantinya akan mendapatkan penghasilan neto atau penghasilan bersih yang selama setahun atau disetahunkan. Nah, penghasilan neto ini nantinya dikurangi oleh PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang meliputi untuk diri wajib pajak itu sebesar 54 juta, tambahan untuk wajib pajak status kawin itu sebesar 4.500.000, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami itu sebesar 54 juta, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang itu sebesar 4.500.000. Nah, setelah PTKP nantinya akan menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajak yang nantinya akan dikenakan tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Next. Selanjutnya ada tarif PPh orang pribadi. Dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, maka tarif PPh orang pribadi itu berubah, yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 60 juta itu sebesar 5%, di atas 60 juta atau 250 juta itu sebesar 15%, penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta itu sebesar 25%, penghasilan tahunan di atas 500 juta sampai 5 miliar itu sebesar 30%, dan wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 5 miliar itu sebesar 35%. Okay, next.
Selanjutnya ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, tarif PPh pasal 22 ini itu sebesar 5% dari harga jual yang tidak termasuk PPN dan PPNBM. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Roshida. Selanjutnya pembaca materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Klasifikasi PPh pasal 22 yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% dan harga pembelian tidak termasuk PPN. Pemungutan PPh pasal 22 terdiri dari bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah, dan BUMN. Kedua, kegiatan di bidang impor. Pemungutan PPh pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, kegiatan usaha di bidang lainnya. Pemungutan dan tarif PPh pasal 22-nya yaitu produsen atau importin bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Selanjutnya, agen tunggal pemegang merek atau ATPN, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, tarifnya sebesar 0,45% dari DPP PPN. Selanjutnya, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpulan untuk keperluan industri dan ekspor. Tarifnya sebesar 0,25% dari harga pembelian. Keempat, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek pajak PPh 22 yaitu pemungutan PPh pasal 22 yaitu pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht dan sejenisnya, rumah beserta tanah dengan harga jual atau barang pengalihan lebih dari 5M atau luas bangunan lebih dari 400 meter. Next. Pengertian PPh pasal 22. Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau bahan selain yang dipotong PPh pasal 22. Pemotong PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, kedua subjek pajak badan dalam negeri, ketiga penyelenggaraan kegiatan, keempat badan usaha tetap atau BUT, kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23 yang pertama 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Kedua, 15% dari jumlah bruto atas hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ketiga, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Keempat, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Kelima, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Misalnya jasa penilai, jasa aktuaris,
jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perancang, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, dan sebagainya. Next. PPh pasal 4 ayat 2 yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotong pajak bersifat final. Next. Pemotong PPh pasal 4 ayat 2 terdiri dari koperasi, penyelenggaraan kegiatan, otoritas bursa, bendaharawan. Next. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Saya moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.